Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita senantiasa sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam PA keluarga, yaitu pemahaman Alkitab. Mari sebelum kita memulai kegiatan PA pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu serta pertolongan-Mu pada kami semua, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk kami dapat beribadah PA. Tuhan kiranya menolong dan menuntun kami dari setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan PA pada sore hari ini diberikan judul atau tema, yaitu kepemimpinan yang melayani. Adapun firman Tuhan yang mendasari PA kita pada sore hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan 37, kemudian dilanjut pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan, Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku." Kemudian pembacaan dilanjutkan pada pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, Aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku
dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini bahan PA kita diberikan judul Kepemimpinan yang Melayani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan sendiri berangkat dari akar kata pemimpin yang artinya dibimbing dan dituntun. Kepemimpinan sendiri berarti cara memimpin. Bila kita ketahui bersama bahwasanya setiap pemimpin ini memiliki cara dan atau metodenya sendiri di dalam memimpin, yaitu dengan karakter atau bentuk dan gaya kepemimpinannya. Hal ini bisa kita lihat seorang tokoh yang bernama Adolf Hitler, seorang pemimpin yang diktator dan juga otoriter dari organisasinya yang disebut Nazi di Jerman. Nah, kemudian di Indonesia kita juga dapat melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam memimpin dengan gaya kepemimpinan yang demokrasi. Dan ada begitu banyak bentuk model atau gaya kepemimpinan yang ada di dunia ini. Dari orang yang memimpin di dalam rumah tangga, perusahaan ataupun organisasi, bahkan juga mungkin gereja, ada begitu banyak model kepemimpinan yang dapat kita jumpai. Nah, di dalam kehidupan kita sendiri tidak banyak orang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Hal ini terjadi oleh karena beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada yang beranggapan bahwa menjadi seorang pemimpin tentunya bukan suatu hal yang mudah atau suatu hal yang sulit, karena ada begitu banyak beban dan tanggung jawab yang harus dipikul. Tentunya juga akan repot dan juga ada banyak begitu kritikan, cercaan ketika melakukan satu kesalahan, bahkan juga seorang menjadi takut ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, sehingga hal-hal tersebutlah yang membuat begitu banyak orang yang enggan ataupun tidak mau menjadi seorang pemimpin. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika seorang itu tidak mau menjadi pemimpin, orang tersebut tidak memahami tentang konsep kepemimpinan tersebut. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar, banyak orang yang tidak memahami hal tersebut. Sehingga ada juga yang membuat orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin oleh karena tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingannya diri sendiri ataupun juga untuk kepentingan dari kelompoknya atau golongannya. Nah, dalam pemahaman ini tentunya ketika kita melihat konsep kepemimpinan, biasanya kepemimpinan ini dikaitkan dengan konsep kuasa, power. Nah, karena pemimpin ini diidentikan dengan kuasa,
sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kuasa. Dan kuasa adalah kapasitas seseorang untuk dapat mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Dan ada begitu banyak macam-macam sumber kuasa yang bisa kita ketahui, mulai dari posisi atau kedudukan, jabatan itu, dan juga uang, fisik, senjata, bahkan kepakaran atau keahlian, dan juga informasi. Itu dapat menjadikan satu sumber seseorang itu dapat menjadi seorang pemimpin yang mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Akan tetapi di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus yang akan kita pelajari bersama di sini, Tuhan Yesus sendiri dalam kepemimpinannya mengajarkan tentang kepemimpinan tidaklah berfokus pada kuasa-kuasa tersebut. Akan tetapi Tuhan Yesus menekankan pada kerendahan hati seorang hamba atau pelayan dalam memimpin. Nah, di sini bukan berarti Tuhan Yesus ini tidak memiliki kuasa. Tuhan Yesus memiliki kuasa, tapi Tuhan Yesus tidak mendasarkan kepemimpinannya pada kekuasaan tersebut. Akan tetapi Tuhan Yesus mendasarkan kepemimpinannya kembali lagi kepada kerendahan hati seorang hamba atau pelayan dalam memimpin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep kepemimpinan Tuhan Yesus, yang yaitu kepemimpinan yang melayani. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pemimpin adalah hamba. Di dalam Alkitab yang dalam bahasa Yunani terdapat 3 kata dalam arti bahasa Yunani yang berarti hamba. Kata yang pertama adalah doulos, yang artinya hamba, di mana kata ini mengacu pada seseorang yang berada di bawah otoritas orang lain. Kedua, kata diakonos. Diakonos yang artinya juga hamba atau pelayan, yang menekankan pada kerendahan hati seseorang untuk melayani orang lain. Dan yang ketiga, huperetes, yang artinya hamba, lebih pada penekanan sebagai seorang bawahan. Sehingga di dalam teks ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada kita bahwa konsep kepemimpinan adalah sebagai seorang hamba. Hamba yang rela hati mengambil tempat yang terendah dan bertahan dalam berbagai kesulitan dan penderitaan karena pelayanannya terhadap orang lain. Tentunya hal ini sangatlah kontras dengan model-model kepemimpinan sekuler saat ini, di mana gambaran seorang pemimpin yang hidup dengan segala kehormatannya, kemuliaannya, kekuasaannya, dan juga bahkan ada orang yang dalam kepemimpinannya menggunakan kekerasan. Mungkin hal-hal itu ada di sekeliling kita atau di sekitar hidup kita. Nah, tentunya kepemimpinan yang demikian yang mana kita rasakan lebih kepada kepemimpinan yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri ataupun golongannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam pengajarannya ingin mengajarkan kepada kita semua tentang konsep seorang hamba yang rela hati melayani sesamanya. Karena kita orang yang percaya itu terpanggil menjadi seorang pelayan. Sama seperti halnya yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam pasal ke-10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Yang kedua yang akan kita pelajarin yaitu pemimpin sekaligus pelayan. Pemimpin Kristen adalah seorang pemimpin sekaligus pelayan. Dan tentunya kita akan bertanya, bagaimana mungkin kita dapat menjadi seorang pemimpin yang sekaligus menjadi seorang pelayan secara bersamaan. Nah, untuk dapat memahami hal tersebut ada hal yang bisa kita pahami dari firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 tadi. Jika kita melihat
bahwa jika seorang atau seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, dari bacaan ini murid-murid Tuhan Yesus itu meributkan tentang siapa yang terbesar atau yang terhebat di antara mereka. Dan apa yang mereka ributkan ini ternyata terjadi setelah Tuhan Yesus memberitahukan yang kedua kalinya Tuhan Yesus yang hendak menuju ke jalan salib. Tentunya hal ini sangatlah ironis dan tentunya sangat menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya yang memiliki ambisi terhadap kuasa, di mana mereka meskipun orang percaya dengan ambisinya itu, mereka mengaku bahwa diri mereka adalah seorang pemimpin Kristen, sehingga mereka ketika mereka mengetahui diri mereka itu hebat, dalam hal ini juga Yakobus ataupun Yohanes ataupun para murid yang lainnya, ketika mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah yang terhebat, tentunya mereka akan menjadi pribadi yang sombong. Selain menjadi pribadi yang bangga, mereka juga akan menjadi pribadi yang sombong yang kemudian akan jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus ini mengajarkan tentang kepemimpinan yang sejati. Bagi yang ingin di depan haruslah menjadi yang terbelakang. Yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi hamba. Nah, untuk menjelaskan hal ini, Tuhan Yesus merangkul seorang anak kecil yang kemudian dijadikan sebuah model. Seorang anak kecil ini digambarkan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau tidak memiliki kuasa, dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyambut sesamanya yang tidak berarti ini, ia menyambut Tuhan. Sehingga kebesaran seorang pemimpin Kristen sejatinya tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya. Ini akan tetapi berapa orang yang dilayaninya. Dan kebesaran seorang pemimpin Kristen justru terletak pada komitmennya kepada mereka yang tersisihkan, yang kecil ini, yang termarginalkan, dan mungkin juga yang sering terlupakan. Tuhan Yesus membalikan 180 derajat konsep kepemimpinan yang dimiliki kebanyakan orang, termasuk juga para murid pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba dari semuanya. Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 43 dan 44. Nah, hal tersebut terjadi sejatinya ketika kita melihat belum lama di pasal 9 tadi, para murid menanyakan tentang siapa yang terbesar dan terhebat. Kemudian di pasal 10 kembali lagi para murid ini menanyakan bagaimana kemungkinan mereka memperoleh posisi sebelah kiri dan sebelah kanan di dalam kemuliaan. Hal ini dimulai oleh muridnya Yakobus dan Yohanes. Dan hal ini juga terjadi kembali lagi setelah Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan jalan salibnya yang harus dia lalui untuk ketiga kalinya ini. Tentunya hal tersebut suatu hal yang tragis ketika seorang murid itu atau murid-muridnya menanyakan tentang siapa yang terbesar, tentang posisi kanan dan kiri di dalam kemuliaan. Nah, disinilah sangat ditekankan bahwa manusia ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ambisi terhadap kuasa, sehingga setelah manusia ini memiliki kuasa, kecenderungan manusia ini juga menyalahkan kekuasaan tersebut. Dan untuk kesekian kalinya juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwasanya kepemimpinan adalah pelayanan. Dalam ayat 43 dan 44, kata ingin dan hendaklah berasal dari kata want atau must di dalam bahasa Inggris. Dan mungkin lebih tepatnya lagi ketika kata hendaklah ini diganti atau dipakai
dengan kata harus. Jadi ketika seorang pemimpin itu dalam melayani, menjadi seorang pelayan juga, itu bisa dikatakan orang yang ingin dan juga harus melakukan hal tersebut. Dalam teks ini Tuhan Yesus sendiri mengajukan syarat yang konkret juga untuk menjadi seorang pemimpin. Jika ingin menjadi besar, maka ia harus menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka, maka ia harus menjadi hamba. Nah, dari kata ingin dan harus ini, kecenderungan kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita lebih kepada condong ke sisi ingin, sehingga melupakan sisi harus atau hal yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Seperti halnya kita cenderung ingin menjadi besar, namun tidak mau menjadi pelayan bagi sesama. Kita memilih untuk menjadi terkemuka, namun tidak pernah rela menjadi hamba bagi orang lain. Nah, prinsip-prinsip inilah yang sejatinya tidak dimengerti oleh Yohanes dan Yakobus, yang hanya ingin mahkota namun menghindari salib, yang mengejar kemuliaan tetapi menjauhkan diri dari penderitaan, yaitu ambisinya untuk menjadi tuan namun menolak menjadi seorang hamba. Nah, apakah di dalam kehidupan kita seperti Yakobus dan Yohanes? Tentunya itu menjadi refleksi bagi kita sendiri. Nah, sejatinya ketika kita terpanggil menjadi seorang pemimpin, haruslah kita juga menjadi seorang pemimpin yang sekaligus menjadi seorang pelayan. Karena dalam konsep pemimpin pelayan, yang menjadi tekanan bukanlah aspek memimpin, namun adalah aspek pelayan. Pemimpin pelayan bukan pemimpin yang melayani, namun pelayan yang memimpin. Ia bukan seorang pemimpin yang lalu merelakan diri untuk melayani orang lain, namun ia pertama-tama adalah seorang pelayan, seorang hamba yang lalu terpanggil untuk memimpin. Memimpin adalah melayani, dan melayani belum tentu memimpin. Yang tidak mau melayani ya tidak boleh ataupun tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus mungkin sangatlah sulit untuk kita lakukan ketika kita sebagai manusia masih berfokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Namun konsep kepemimpinan yang sekaligus melayani, kepemimpinan yang melayani ini yang Tuhan Yesus ajarkan, tentunya menjadi satu tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang tentunya akan terus diterpa godaan kuasa supaya kita gagal menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita dapat menjadi seorang hamba yang terpanggil menjadi seorang pemimpin. Tentunya kita dapat menjadi seorang pemimpin yang benar-benar melayani Tuhan sepenuh hati, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya refleksi kita pada sore hari ini ataupun firman Tuhan menolong kita untuk kita dapat melepaskan diri dari jerat kuasa, dan di dalam anugerahnya kita dimampukan untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati, yang melayani sesama kita di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PA kita pada sore hari ini belumlah berakhir. Kita akan melanjutkannya dengan menjawab pertanyaan reflektif. Dan ada 4 pertanyaan reflektif yang akan Bapak Ibu Saudara jawab, dan nantinya Bapak Ibu akan mengirimkan jawaban tersebut di grup Warta Jemaat Warta GKJ Sidomulyo, ataupun Bapak Ibu juga dapat mengirimkannya secara pribadi di nomor WhatsApp saya, dan
kita akan bersama-sama berdiskusi di dalam grup WA ataupun di grup WA di WA pribadi. Untuk itu, pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan reflektif kita ada 4. Yang pertama adalah, seberapa besarkah keinginan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Yang kedua, bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara menghayati panggilannya sebagai seorang pemimpin yang melayani, baik di dalam keluarga, gereja, ataupun dimanapun. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan Bapak, Ibu, dan Saudara ketika nanti atau saat ini menjadi seorang pemimpin. Dan yang keempat, komitmen apa saja yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara bangun ketika nanti atau saat ini sudah menjadi seorang pemimpin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memilih salah satu dari 4 pertanyaan reflektif yang kemudian nanti Bapak, Ibu dapat jawab di grup WA beserta alasannya mengapa Bapak, Ibu, Saudara memilih pertanyaan reflektif tersebut. Namun meskipun PA ini belum berakhir, marilah kita bersama-sama berdoa menutup PA kita pada sore hari ini di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu pada kami semua di tempat kami masing-masing, sehingga pada sore hari ini PA keluarga dapat berjalan dengan baik. Biarlah apa yang kami diskusikan, apa yang kami pelajari bersama firman-Mu tentang kepemimpinan yang melayani senantiasa menjadikan berkat bagi kami untuk kami dapat menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang sejati, pemimpin-pemimpin yang berkarakter Kristus, pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di gereja kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami semua di dalam kami berdiskusi, di dalam kami belajar, di dalam kami menjalani kehidupan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami ada begitu banyak dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PA pada sore hari ini. Silakan Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan jawabannya di grup Warta Jemaat GKJ Sidomulyo dan juga ataupun di grup WA saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.